Shalom. Shalom. Haha. Ada kabar? Semua barigas, amin? Semua sehat? Selamat tahun baru bagi kita semuanya, ya. Selamat menjalani bersama dengan Tuhan, karena ada janji Tuhan bagi hidup kita, bagi gereja Tuhan tempat ini. Saudara nanti dengarkan, saudara. Ya, dengarkan baik-baik. Ini hari pertama menjadi pegangan tuntunan kita, saudaraku, ya, yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saudara siap, amin. Saya berdoa, Tuhan, taruhkan firman-Mu bagi kami untuk tahun ini. Apa yang Tuhan sudah firmankan tahun-tahun sebelumnya, saudara, itu masih akan terus bekerja. Tahun terobosan, tahun kemuliaan Tuhan, Dia akan terus menyatakan itu bagi kita, saudara. Ya, saya melihat, menerima jawaban-jawaban doa, walaupun belum semua, saudara, tetapi 2024, apa yang sudah saya tunggu 2-3 tahun, saudara, 2024 Tuhan berikan. Mungkin kamu tidak menerimanya tahun 2024, tahun 2025 kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Ya, dan tahun-tahun seterusnya Dia akan membuka tingkap-tingkap di langit, saudara, bagi kita semuanya. Terlebih Dia akan membawa kita, memakai kita untuk kita dipersiapkan, mengumpulkan harta kita di sorga, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin, saudara. Ya, saudara persiapkan diri dengan baik, ya, dan ambil bagianmu apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan taruhkan ini ada 2 hal, saudara. Dia mau melimpahkan janji-janjinya bagi kita, saudara. Tetapi Tuhan menaruhkan sesuatu dalam hati saya, saudara, dan Dia, ini pesannya bagi kita. Sebelum Dia melakukan, saudara, janji-janjinya, great harvest, saudara, tahun ini, saudara, maka ada hal yang kita harus perhatikan diri kita. Ya, saudaraku, apa itu? Maka Dia menghendaki supaya kita tidak boleh sama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, saudara. Ini adalah tahun di mana Tuhan mau mencurahkan penuaian yang besar, saudara. Ya, bahkan jauh lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan, saudaraku. Dia sedang bekerja, saudara. Tetapi Dia menghendaki kalau Dia mau melakukan itu, saudara, saudara harus siap. Saudara harus berubah. Kita harus memperbaharui apa yang harus diperbaharui, saudara. Kita harus tinggalkan cara hidup yang lama. Karena pada saat Dia mau melimpahkan sesuatu yang besar, maka kapasitasmu harus besar. Amin, saudara. Minta ini Bang Agus, apa ini airnya? Saudara, kalau kapasitasmu hanya berapa mililiter ini? 600, ya. Kalau kapasitas kita hanya 600, saudara, maka kau masukkan air, mau masukkan sebanyak apapun terus dicurahkan, kapasitasnya hanya 600 mililiter. Dan semuanya akan terbuang yang lain, saudara. Tapi kalau kapasitas kita diperbesar, kita berubah, maka nggak ada ya botol yang besar, ya saudara, yang 1,5 liter. Maka air yang masuk akan jauh lebih besar, saudara, karena kapasitasnya diperbesar. Dan pada saat kapasitas diperbesar, maka nilaimu pun akan naik atau turun. Mana lebih mahal, yang 600 mililiter atau yang 1.500? 1.500. Artinya apa, saudara? Pada saat kita mengambil sebuah keputusan untuk berubah, maka kapasitas kita akan diperbesar dan nilai kita juga akan jauh lebih tinggi.
Nah inilah yang Tuhan mau lakukan. Tahun 2025. Sebelum dia melakukan sesuatu yang besar, great harvest tahun ini saudara. Maka kita harus berubah. Kita harus memperbesar kapasitas kita. Kita harus mempersiapkan diri dan tidak boleh sama lagi. Apalagi bukan berubah menjadi turun saudaraku. Ya saudara, tapi berubah untuk sesuatu yang besar. Baik, mari kita baca saudara Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Kita baca yuk sama-sama. Roma 12 ayat 2. Yang siap katakan amin. Baik, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Katakan sama-sama, berubahlah. 1, 2, 3, berubahlah. Amin saudara. Jadi tahun ini Allah mau mencurahkan sesuatu penuaian yang besar, tetapi kita harus berubah dengan sebuah kapasitas yang besar, dan kita tidak boleh sama lagi seperti tahun yang lalu. Ya, saudaraku, amin. Saudaraku, ya. Jadi untuk masuk kepada tuaian yang besar, maka kita perlu berubah. Ya. Ini pesan Tuhan saudaraku. Kalau ada orang yang mau tetap tinggal sama seperti dulu, tidak mengupgrade dirinya, tidak melakukan sebuah perubahan dalam dirinya, maka saudara akan ketinggalan. Betul saya bilang. Karena tidak mungkin seperti tadi saudara. Kau berharap besar tapi kapasitasmu kecil. Ya. Kau berharap sesuatu yang dahsyat tetapi imannya kecil. Gak bisa. Jadi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tidak boleh sama lagi seperti apa yang menjadi pikiran dunia. Dunia dengan kerajaan sorga itu jauh berbeda saudara. Cara berpikirnya, pola berpikirnya itu beda. Kenapa? Saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan, betul saudara? Kerajaan sorga. Firman Tuhan berkata, kita bukan anak-anak dunia, kita anak-anak kerajaan sorga yang tinggal di dunia, saudara. Nanti kita selesai, kita akan kembali ke sorga. Kita ini adalah duta-duta kerajaan. Anak-anak kerajaan yang ditempatkan di dunia ini. Nah, pola pikirmu harus berbeda. Cara pandangmu harus berbeda. Jadi bukan cara pandang dunia yang kita masukkan dalam pikiran kita. Kalau saudara berpegang pada cara pandang dunia, maka levelmu adalah level dunia, saudara. Dunia ada di bawah. Jadi kalau cara pandang kita adalah keduniawian, maka kita sedang menurunkan standar siapa diri kita yang sesungguhnya. Karena kita adalah anak kerajaan dan kita punya pola pikir yang tinggi, cara pandang yang tinggi, yaitu pola pikir kerajaan surga. Jadi anak-anak Tuhan harus mulai berubah dalam segala hal. Apa nih yang menjadi pikiran Kristus? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan mau untuk hidup saya? Tahun 2025, aku tidak mau ketinggalan. Amin saudara. Jadi tuaian besar tidak dikerjakan dengan cara yang lama, itu artinya. Tuaian besar tidak dikerjakan dengan peralatan-peralatan yang lama, pola pikir yang lama, cara kerja yang lama saudara. Kalau sebuah perusahaan mau go public atau go internasional saudara, maka perusahaan itu harus mempersiapkan dirinya, berubah saudara, manajemennya harus berubah, cara kerjanya harus berubah,
kapasitasnya diperbesar, maka dia mulai memandang ke sesuatu yang besar, saudara, dan dia mempersiapkan diri. Kalau dia tidak berubah, go public, go internasional itu hanya sebuah mimpi belaka. Betul, saudara? Betul tidak, saudara? Perusahaan yang mau berkembang, dia harus berubah. Dia harus mempersiapkan semua. Dia sedang menuju ke sana. Demikian juga, anak-anak Tuhan tidak boleh lagi dengan cara hidup yang lama, dengan pola pikir yang lama, dengan gaya hidup yang lama, yang keduniawian, saudara. Tidak boleh lagi hidup dengan cara kerja yang sama. Baik di dalam dirimu, baik juga di dalam pelayanan kita. Jadi, sesuatu yang besar harus dikerjakan dengan cara yang besar. Ini pesan ini, dengarkan baik-baik. Jadi harus ada perubahan. Mari kita baca Yoel 3 ayat 10. Ini dulu saya mau sampaikan karena ini yang Tuhan kehendaki. Karena ada janji Tuhan setelah ini, saudara. Yoel 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama, yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin, saudara. Tempalah mata bajakmu. Tempa mata bajakmu menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa, saudara? Kurang keras, menjadi apa? Pedang. Tempa mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak, saudara. Ya. Apa artinya? Artinya adalah berubah. Betul? Ya kan? Mata bajak menjadi pedang, itu kan berubah. Mata bajak itu ya untuk orang membajak, seperti membajak sawah gitu. Mata bajaknya itu, saudara, untuk bekerja di ladang, saudara, menggemburkan itu tanah, saudaraku, ya kan? Tapi mata bajak itu berubah menjadi apa? Pedang. Ya. Dan pisau-pisau pemangkas, ya kan? Berubah menjadi apa? Tombak. Untuk saudara mau masuk kepada level yang besar, saudara harus berubah. Gak boleh tinggal. Apa itu mata pedang? Apa itu nama? Mata bajak dengan pisau pemangkas. Itu berbicara sesuatu yang digunakan untuk sebuah pekerjaan, kehidupan, kebutuhan hidup di ladang, di sawah. Perkaranya adalah perkara bagi diri sendiri. Tetapi kalau saudara mau berdampak besar, mau menjadi seorang pahlawan bagi banyak orang supaya orang lain bisa diselamatkan, maka saudara harus merubah. Mata bajak menjadi pedang, pisau pemangkas menjadi tombak. Pedang digunakan untuk berperang. Kalau kita baca ayat 9-nya, saudara, persiapkan, maklumkan semuanya supaya masuk dalam peperangan. Ya. Jadi untuk mengalami sebuah perbuatan-perbuatan yang besar harus berubah. Kalau saudara mau dipakai Tuhan luar biasa, dalam kekuatan kuasa Tuhan harus berubah, upgrade dirimu. Kalau saudara mau melihat sebuah kehidupan keluarga, rumah tangga yang harmonis, yang diberkati Tuhan, berubah. Suami harus berubah, istri harus berubah. Kalau tidak berubah, kita nggak melihat kemuliaan Tuhan. Bisa paham, saudara? Amin. Jadi saudara, ini yang Tuhan kehendaki.
karena dia mau lakukan. Ya. Jadi, saudaraku, kita tidak bisa lagi tinggal dengan cara hidup yang lama, pola pikir yang lama, cara kerja yang lama, baik dalam pelayanan kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam bisnismu, usahamu. Toko dibuka jam 9 atau jam 10 pagi, orang sudah datang, saudara, ya gimana mau. Pelanggan datang, saudara. Sudah keburu ke tempat orang. Berubah. Betul, saudara? Saudara mau mendapat, ini ada yang mahasiswa, kamu mau mendapatkan IPK cum laude. Tapi cara belajarnya cara belajar yang lama. Cara belajar apa namanya itu? SKS. Sistem kebut semalam. Ya gimana? Kalau saya itu, saudara, dulu ya, kalau sudah besok ujian tuh saya tidur aja nih malam ini, paling baca-baca sedikit. Enggak jadi berat gitu. Kenapa? Karena sudah diisi hari-hari sebelumnya. Jadi kalau melihat ujian itu bukan sesuatu yang akhirnya kita menjadi panik gitu. Kenapa kita panik, saudara, pada masa-masa ujian, pada masa-masa proses? Karena kita tidak mempersiapkan diri. Cara pandangnya harus berubah. Amin, saudara? Ya. Berarti kita harus keluar dari sebuah keterpurukan. Baik keterpurukan rohani, keterpurukan tentang cara pandang, pola pikir, keterpurukan dalam hal mementingkan diri sendiri. Yang penting aku. Saudara enggak laku nanti di hadapan Tuhan. Hidup ini, kalau hidup yang berarti ini, saudara, bukan hidup untuk diri sendiri. Hidup yang berarti adalah hidup bagaimana saya menjadi berkat. Saluran kemuliaan Tuhan bagi orang lain. Sehingga lewat hidup saya ada orang mengalami Tuhan. Kita mungkin hanya berpikir, problemku besar, masalahku besar. Pak, Bu, saudaraku, ada orang yang jauh lebih menderita dari kita. Tapi karena keegoisan kita melupakan semua itu, saudara. Sehingga kita tidak bisa menjadi berkat bagi mereka. Itu yang Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan bilang hari ini, apa, saudara? Berubah. Katakan sama-sama apa? Berubah. Amin, saudara. Apa pengertian dari perubahan? Yang pertama adalah berubah berarti kita tidak menjadi sama lagi seperti keadaan yang dulu. Berubah berarti kita tidak menjadi sama lagi seperti keadaan yang dulu. Berarti seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Berarti kita berubah dalam cara pandang, dalam pola pikir, berubah dalam hikmat, saudara. Kita semakin memiliki hikmat, berubah dalam kebijaksanaan, mengarah kepada keserupaan Kristus. Itu tujuan hidup kita. Saudara, dengarkan ya baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Hidup di dunia ini, saudara, adalah hidup untuk menggenapi tujuan Tuhan. Enggak ada manusia yang hidup tanpa seizin Tuhan. Enggak ada. Jadi Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, saudara, itu adalah dan menjadikan manusia, saudaraku, pada hari yang ke-6 setelah semuanya jadi. Lalu dia berkata, penuhilah, taklukkanlah bumi, kuasailah. Supaya bumi penuh kemuliaan Tuhan, itu maksudnya. Jadi artinya apa? Saudara dan saya diciptakan adalah untuk tujuan Tuhan.
Tujuan hidup kita bukan mencari uang, tujuan hidup kita bukan mencari kekayaan, bukan. Bukan. Tujuan hidup kita adalah menggenapi visi Tuhan. Jadi Pak Pendeta, apakah saya tidak bekerja? Tidak, bukan. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja janganlah dia makan. Artinya apa? Artinya bahwa apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun tanggung jawabmu, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini, atau nanti di depan, ketahuilah baik-baik. Semuanya itu adalah bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Jadi saudaraku, kita tidak boleh lagi sama dengan pola pikir yang lama, sama dengan cara kerja yang lama, ya. Bekerja dengan cara tipu-tipu, ya jangan dong. Jadi berubah artinya adalah tidak tinggal lagi cara hidup 2024 atau tahun-tahun sebelumnya. Saya berubah. Amin saudara. Anak-anak muda, kalau kamu mau melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, dan kamu nanti akan berkeluarga tentu, kamu akan punya pacar, kamu akan menikah. Apa yang kau dambakan? Keluarga yang harmonis, suami yang baik, istri yang baik. Dari mana datangnya? Dari sebuah kehidupan yang tidak pernah sama lagi seperti yang dunia katakan. Berubah. Hidupmu mengarah kepada keserupan dengan Kristus, saudara. Saya percaya pada saat seorang pemuda berpegang pada takut akan Tuhan, mengejar pribadi Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak sediakan pasangan yang sepadan dengan kamu. Enggak mungkin. Berubahlah supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tahun ini. Dan dia mau lakukan itu. Dengarkan, saya menyampaikan ini Tuhan taruhkan supaya jangan ada yang ketinggalan. Kamu ada di sini bukan untuk menonton, bukan. Saya tidak mau jemaat Tuhan menjadi penonton-penonton. Kalau penonton itu hebat kritikannya seperti penonton sepak bola. Bukan pemain. Tidak tahu apa di lapangan sana. Seharusnya begini, seharusnya goblok itu, begitu-gitu. Itu bukan pemain, itu penonton. Kita bukan penonton, kita adalah orang-orang yang bergerak dalam kegerakan Tuhan. Amin, umat Bapak dong. Ya, jadi saya mengajak saudara, mari jangan ketinggalan. Yang kedua, apa itu berubah? Berubah berarti kita mengembangkan kapasitas kita untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Berubah berarti kita mengembangkan kapasitas kita untuk sebuah tujuan yang besar. Kembangkan kapasitasmu. Karena Tuhan mau memenuhi kamu dengan sebuah berkat yang jauh lebih besar dari apa yang bisa saudara bayangkan. Kami tadi pagi berdoa saudara. Keluarga. Menyembah Tuhan. Gak terasa 1 jam sembah Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian lagi saudara. Sampai lewat itu apa itu namanya itu. Itu apa itu? Petasan-petasan itu loh. Bum, 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 bum. Wah ini kayaknya udah lewat nih saya pikir ya. Ngintip sedikit jam. Oh iya. Indah saudara. Lalu kami mulai berdoa. Ya kan? Mulai berdoa. Waktu berdoa saudara. Tuhan taruhkan begini. 2025. Mungkin dunia berkata, aduh kacau, aduh bagaimana ini krisis atau segala macam. No, tidak ada hubungannya dengan kita. Itu dunia itu. Tapi apakah kita bisa terdampak? Bisa terdampak.
Tapi tidak seperti orang dunia. Artinya apa? Di balik itu semuanya, cara Tuhan bekerja untuk kita, itu yang dia lakukan. Amin saudara. Ingat Yusuf saudaraku? Ingat ya? Apa pengharapan dalam diri orang itu pada saat kita melihat dia dibuang ke sumur, dia dijual ke Mesir, menjadi budak Potifar, masuk penjara. Apa yang bisa kita pikirkan kalau orang seangkatan dia? Udah dah, hancur dah orang ini dah. Dunia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nggak bisa. Itulah sebabnya apa yang tidak mungkin bagimu, bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang sepertinya tertutup tahun-tahun yang lalu, belum terbuka, tahun ini dia akan lakukan. Great harvest. Kamu bisa mereka-reka perkara yang jahat kepadaku, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, betul? Tapi Tuhan mereka-reka itu, membuat semuanya itu, mengubah semuanya itu menjadi kebaikan. Amin saudara? Itu yang Tuhan mau lakukan. Jadi kamu akan tercengang, terheran melihat, begini ya cara Tuhan bekerja. Enggak masuk ke pikiranku loh. Dia bekerja dengan caranya. Karena waktunya akan datang bagi kita. Amin saudara. Perbesar kapasitasmu untuk tujuan yang jauh lebih besar. Hidupmu bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Perbesar supaya lewat hidupmu saudara, maka kemuliaan Tuhan masuk lebih besar dan akan mengalir jauh lebih besar kepada banyak orang. Ada banyak orang yang akan dipulihkan lewat hidup kita. Amin saudara. Ya. Jadi berubahlah. Kembangkan, perbesar kapasitas kita untuk tujuan yang lebih besar. Saudara percaya bahwa great harvest akan terjadi saudara? Amin saudara. Ya, penuaian besar. Tuhan mau segera datang loh. Dia lakukan perkara-perkara besar. Dan kita harus bekerja bersama dengan dia. Memperbesar kapasitas kita. Ya, jangan sampai ketinggalan. Yang terakhir, yang ketiga. Berubah berarti mengembangkan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Berubah berarti mengembangkan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Matius 25 ayat 16 sampai dengan ayat 18, kita tidak kelas asing lagi tentang ini, bahwa Tuhan mempercayakan kepada seseorang 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta saudara. Yang 5 talenta bekerja, mengembangkan itu menjadi 10 talenta. Ya kan? Yang 2 talenta bekerja dan mengembangkan itu 2 menjadi 4 talenta saudara. Dia melakukan sebuah perubahan, dia bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dia tahu bahwa apa yang Tuhan percayakan bagi dia, akan dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Apa yang Tuhan percayakan bagi saudara, saudara akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kembangkan. Jangan matikan talentamu. Yang 1 talenta, dia kuburkan talentanya. Pada saat Tuhan Yesus datang, mari yang 10 talenta, berbahagialah, masuklah dalam kerajaan Tuhanmu. Nikmatilah. 2 talenta menjadi 4, mari. Tetapi yang 1 talenta dia kuburkan. Dia berpikir jahat, tidak berubah. Dia tidak kembangkan, dia tidak berikan untuk kemuliaan Tuhan. Enyahlah kau pembuat kejahatan, kata firman Tuhan. Bayangkan saudara.
hidup kita ini adalah sebuah kepercayaan dan tanggung jawab kepada Tuhan. Kembangkan, amin. Asa keterampilanmu untuk kemuliaan Tuhan. Tahun ini, saudara yang bisa bernyanyi, ambil bagianmu dalam pelayanan rumah Tuhan. Saudara, apa saja yang bisa saudara kerjakan bagi kemuliaan Tuhan di rumah Tuhan untuk jiwa-jiwa, lakukan, berikan bagi Tuhan. Jangan tahan-tahan. Ya. Semua jemaat Tuhan, kita ambil bagian kita untuk melayani. Amin, saudara? Ini janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan bagi kita tahun 2025 dan seterusnya. Ini Tuhan taruhkan. Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Yuk kita baca sama-sama. Ya, siap katakan puji Tuhan. Baik. Yoel 2 ayat 23 sampai 27. 1, 2, 3. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar kukirimkan ke antara kamu. 26. Maka kamu akan makan sebanyak-banyak, makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Ya, dengarkan baik-baik. Yang pertama, pada saat kita memperbesar kapasitas kita berubah. Kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengarkan ini, saudara. Apa yang Tuhan janjikan. Yang pertama, Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Artinya apa? Bahwa engkau akan mengalami sebuah masa penuaian yang besar karena dia akan menurunkan hujan untuk tuaian yang besar, saudara. Bahkan hujan awal, hujan akhir berbicara apa? 2 kali lipat dia akan curahkan bagimu. Persiapkan diri dengan baik. Amin, saudara. Yang tidak mungkin saudara bayangkan, mungkin aku hanya begini-begini. Tidak. Pada saat kau meresponi, melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam hidup kita. Apa yang menjadi bagianmu, apa yang menjadi bagian Tuhan, dia akan kerjakan, saudara. Kita hanya fokus kepada apa yang menjadi bagian kita seperti yang tadi. Berubah, jangan sama lagi. Dengarkan baik-baik. Kau akan masuk ke dalam penuaian yang jauh lebih besar yang bisa kau bayangkan. Penuaian jiwa-jiwa, penuaian dalam kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Yang kedua, Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbungmu dengan berkat. Berkat kehidupan dan berkat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dengarkan baik-baik.
Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbungmu dengan berkat. Dia berkata bahwa ayat 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Kau tidak sama lagi. Kau akan naik. Lumbung-lumbungmu akan diberkati. Kamu akan terheran melihat itu. Cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin kamu terimbas oleh keadaan dunia, tapi Tuhan merubah itu. Tuhan tidak akan membiarkan lumbungmu kosong. Itu akan terus berisi. Amin, saudara. Jauh lebih besar dari apa yang bisa kau membayangkan. Yang ketiga, ini janji Tuhan. Tuhan akan melakukan pemulihan. Tahun-tahun yang hilang, keadaan yang dirusak oleh musuh akan dipulihkan oleh Tuhan. Diperbaharui oleh Tuhan. Dirubah Tuhan menjadi baik. Ayat 25 tadi berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Dengarkan. Belalang pelahap, belalang pengerip, itu adalah, baca nanti di Maleakhi saudara, itu adalah akibat kita tidak taat dan setia kepada apa yang Tuhan firmankan. Maka belalang pelahap akan datang. Selama ini mungkin kau tidak setia, tidak jujur dalam keuanganmu, persepuluhanmu, persembahan khususmu. Tapi dengarkan, pada saat kau mengambil sebuah keputusan untuk berubah, maka tahun-tahun yang hilang itu, dia akan pulihkan semuanya, saudara. Kau akan terheran-heran. Jangan sampai tidak taat. Taat saja, itu bagian kita. Berubah. Amin, saudara. Dia akan pulihkan keadaanmu, rumah tanggamu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kamu tangkap itu, maka itu akan terjadi. Ayat yang keempat, saudara, apa yang Tuhan janjikan? Tuhan akan memberkati dengan kelimpahan, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau tidak akan kekurangan lagi. Ya. Ayat 26 tadi berkata apa? Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Jangan terlalu banyak, nanti kamu kegemukan. Tapi tidak masalah lah, gemuk kurus sama saja. Amin, saudara. Tapi artinya apa? Kamu mengalami berkat Tuhan. Kamu tidak akan kekurangan lagi. Pada saat kau berubah, taat kepada firman, lakukan apa yang Tuhan mau. Kapasitasmu diperbesar, maka tuaian yang besar akan datang. Terjadi, saudara. Amin, saudara. Tidak akan kekurangan lagi. Katakan sama-sama, aku tidak akan kekurangan lagi. 1, 2, 3. Amin. Gaji karyawan pasti bisa kau bayarkan. Kalau kau direktur. Ini dengarkan loh. Apa yang diomongin di sini. Mau makan sampai kenyang? Mau makan sampai kenyang? Mau makan sampai kenyang? Amin. Ya. Makan apa yang bisa kamu makan. Asal jangan ada RR. Apa itu RR? Roh rakus. Janganlah. Ya seperti orang Israel, saudaraku, wah dimakan banyak-banyak.
Artinya apa? Tuhan akan berkati kamu berlimpah-limpah dan kamu akan jadi berkat. Amin saudara. Jadi saluran berkat, jadi saluran berkat. Ingat ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Katakan sama-sama, saya diberkati untuk menjadi berkat. 1, 2, 3. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Siap diberkati Tuhan? Siap diberkati Tuhan? Ya, Tuhan membuka semuanya bagi kita. Persiapkan dirimu baik-baik. Ya, tahun-tahun yang hilang. Aduh berat rasanya, aduh keuanganku begini, aduh. Dia akan pulihkan itu. Ya. Yang kelima adalah Tuhan akan menyertai engkau dan tinggal bersama dengan engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Lihat kunci Yusuf. Dimanapun dia pergi, dia berhasil, dia jadi berkat, dia jadi berkat. Pergi ke rumah Potifar, Potifar diberkati. Ya, pergi kemana itu saudara? Ke penjara, penjara diberkati. Kuncinya, karena Tuhan menyertai Yusuf. Ya, ayat 27 tadi, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Ya, ada di antara orang Israel. Menyertai kamu. Jadi jangan takut ya, jalani tahun ini ya, amin saudara. Jalani bersama dengan Tuhan. Cinta Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia, cari wajah Tuhan. Melayani bersama-sama di rumah Tuhan. Udah, lakukan bagian kita. Berubah. Perbesar kapasitasmu. Tinggalkan cara hidup yang lama. Ya, ambil sebuah keputusan hari ini. Great harvest terjadi. Tahun ini adalah tahun penuaian besar. Amin saudara. Katakan sama-sama, tahun 2025. Tahun 2025. Adalah tahun penuaian yang besar. Great harvest. Amin. Bahasa Dayaknya apa itu? Tidak tahu aku. Amin saudara, siap saudara, amin. Ya. Oke. Saya undang Ibu Gembala. Kami mau nyanyi dulu ya. Gak ada latihan tapi tadi kita penyembahan, aduh pengen nyanyi saya dengan istri. Apa-apa ya, nanti kita, saudara pasti tahu lagu ini karena tidak asing. Satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Amin saudara. Ya. Dia tetap sama dalam hidup kita. Ya. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi. Walau
rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini, oh, ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, saudara. Walau dunia berubah, mari katakan sama-sama. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan, Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari katakan sama-sama, sampai detik ini kami melihat Kau begitu baik bagi kami, Tuhan. Kau menyertai kami, Tuhan. Oh, terima kasih. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari katakan lagi sama-sama, sampai detik ini ku terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih tahun 2024 Tuhan.
Sekali lagi, angkat tanganmu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. Sempurna bagi hidup kami. Sempurna bagi hidup kami Tuhan. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kami bersyukur. Terima kasih untuk tahun ini Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk 2025 ya Tuhan. Terima kasih untuk pegangan-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat. Bapa, terima kasih. Yesus, Yesus Tuhan. Sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya pengharap. Satu-satunya. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Glory, glory, glory. Angkat tanganmu. Mungkin prediksi dunia begitu kejam. Tahun 2019 saya mengalami sakit. Dan prediksi bahwa akan ada serangan kedua atau serangan ketiga. Mungkin umur saya tidak akan lagi. Tapi tahukah saudara, sampai detik ini pun tidak ada serangan. Dan saya sehat sampai detik ini. Semua kan anugerah, penyertaan Tuhan. Jangan takut dengan prediksi apapun. Jangan takut dengan ramalan-ramalan apapun tentang dunia ini. Ya Tuhan. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Percaya, mungkin di depan matamu seperti tidak ada pengharapan. Tapi percayalah, ketika Tuhan pegang hidupmu, maka Dia akan menjamin sampai pada akhirnya. Dia akan bertanggung jawab. Percaya saja, apapun kekhawatiranmu, apapun ketakutanmu, percayalah, percayalah, percayalah. Tidak akan ada hal yang harus kau takutkan. Percayalah, oh Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang setia. Jangan takut, jangan khawatir, percaya saja. Percaya saja, berubahlah bersama-sama dengan Tuhan, bersama Tuhan yang tidak pernah berubah. Tapi kita harus berubah bersama dengan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau di hidup kita. Angkat tanganmu. Kami percaya Tuhan, kami percaya memasuki tahun yang baru. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, tapi satu hal yang kami pegang, karya salib-Mu itu teguh bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, memberi kekuatan baru. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, memperbaharui kami dari hari ke hari. Kami akan melihat perkara-perkara besar yang Kau kerjakan di hidup kami. Kami akan melihat perkara-perkara hebat yang Kau kerjakan di hidup kami. Kami siap Tuhan, kami siap melangkah di tahun yang
Ya Tuhan. Ada banyak berkat-berkat baru yang Kau sediakan bagi kami. Amin. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kami, Amin. apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan, Engkau sudah sediakan. Engkau sudah sediakan. Kami siap menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tercurah bagi gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima saat ini saudara. Grand Harvest kita terima. Kami terima ya Tuhan, kami terima janji-janji-Mu Tuhan. Kami terima ya Tuhan. Kami terima. Tahun 2025, Grand Harvest, penuaian besar, jiwa-jiwa diselamatkan, hidup kami diubahkan. Kami terima janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, tercurah. Terbuka. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Yang ada Tuhan tambahkan dengan dahsyat. Menjadi berkat dengan dahsyat. Di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang tertutup Tuhan buka. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Tahun 2025. Tahun kemuliaan Tuhan jauh lebih besar dinyatakan. Double porsi di dalam nama Tuhan Yesus. 2 kali lipat dari apa yang bisa kami bayangkan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Karena Engkau yang menyertai kami. Engkau yang ada bersama dengan kami. Engkau yang memegang gereja-Mu ini. Setiap pribadi, setiap keluarga, pemulihan terjadi. Berkat Tuhan curahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa sampai detik ini.